Halo semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita dari sebuah film yang sangat menarik yang berjudul Sorano wa Saoshiro Hitoyo. Sebelum itu gak ada salahnya jika kalian like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Awal film diperlihatkan seorang gadis yang bernama Aoi. Ia sedang bermain bass. Lalu kita diperlihatkan flashback ketika Aoi masih kecil dan diperlihatkan sebuah band musik. Aoi dan kakaknya yang bernama Akane selalu ke sana dan membawakan makanan. Salah satu anggota yang bernama Shinno menyukai Akane. Saat itu Aoi mulai tertarik dengan musik, terutama menjadi pemain bass. Dan mereka bilang Aoi akan menjadi bass mereka saat dia besar nanti. Beberapa waktu kemudian, orang tua Aoi mengalami kecelakaan dan kedua orang tuanya meninggal. Kakaknya Akane sudah kelas 3 SMA, jadi Aoi akan tetap bersama kakaknya. Aoi mendengar Akane dan Shinno sedang bertengkar karena Akane sudah berjanji akan masuk universitas yang sama di Tokyo. Tapi Akane menolaknya karena ia tidak ingin meninggalkan Aoi. Aoi juga marah kepada Shinno dan memintanya agar tidak membawa Akane. Shinno mengalah dan pergi ke Tokyo. Diperlihatkan lagi masa sekarang, Aoi sedang bermain bass. Aoi dijemput oleh Akane. Aoi juga berniat pergi ke Tokyo saat sudah lulus nanti dan kerja sambil ngeband. Aoi selalu mengeluh dengan kehidupannya sekarang. Mereka berhenti dan Akane membantu tetangganya membawakan barang. Katanya malam ini ada pertemuan perkembangan kota dan mereka akan mengundang band musik. Diperkenalkan dengan bocah bernama Sugu. Lalu setelah pertemuan, Aoi dipanggil oleh Nakamura, yaitu ayahnya Sugu. Ia mengingatkan agar Aoi tidak bermain terlalu malam karena mengganggu. Dan ia juga merayu Aoi agar ia diizinkan dekat dengan Akane. Tapi Aoi menolak karena ia tidak mau Akane dengan ludah. Lalu Aoi meninggalkannya. Lalu Nakamura menanyakan ke Aoi apakah ia masih ingat dengan Shinno. Aoi mengabaikannya. Dan saat latihan Aoi mengingat Shinno dulu, yang mereka sama-sama memiliki bintik di mata mereka dan mereka menamainya bintang bola mata. Di lain tempat, Nakamura bilang Nitobe dan Kichi akan membuat lagu untuk acaranya nanti. Dan Nakamura memberikan tugas itu kepada Akane. Aoi bilang kepada Akane agar tidak terlalu mengambil perhatian Nakamura karena ia menyukai Akane. Lalu Akane bilang mereka adalah teman masa kecil. Ada sesuatu yang harusnya tidak boleh dikatakan. Akane mencoba meyakinkan lagi Aoi untuk kuliah. Tapi Aoi tidak mau dan ia tidak ingin membahas ini lagi. Aoi pergi ke tempat latihannya. Saat latihan ada orang yang berteriak karena kaget dan mengomentari musiknya. Aoi kaget karena itu adalah Shinno, tapi masih berwujud muda. Lalu Shinno mengira ia adalah penggemarnya. Lalu Aoi lari dari sana sambil memanggil Akane. Shinno mencoba mengejarnya, tapi anehnya Shinno tidak bisa keluar dari tempat itu. Aoi pergi ke tempat Akane. Saat mendengar nama Shinno, Akane kaget dan Aoi tidak jadi mengatakannya. Aoi bilang ia mengingat Shinno saat latihan. Akane bilang Shinno tidak pernah menghubungi mereka. Ia bahkan tidak tahu apakah Shinno masih hidup atau tidak. Lalu Aoi mengingat wujudnya yang masih muda dan mengira itu hantunya. Lalu Nakamura datang dan bilang band yang direkrutnya datang hari ini dan mereka harus menyambutnya. Lalu mereka datang dengan penampilan yang sangat mencolok. Seketika Akane terbengong karena di sana ada Shinno yang sudah dewasa.
Aoi kaget karena berpikir Shinno sudah mati. Aoi pulang dengan Sugu dan memberanikan dirinya untuk memastikan apa yang dilihatnya. Saat masuk ternyata ia benar-benar ada dan mengatakan kenapa tadi ia melarikan diri. Setelah tahu itu adalah Aoi, ia kaget. Dan Aoi bilang ini sudah 13 tahun berlalu. Shinno menceritakan apa yang diingatnya. Setelah ia ditolak Akane, ia mencoba menenangkan diri di dalam. Dan saat bangun ia mendengar suara bising dari Aoi. Dan ia bilang ia akan tetap menyukai Akane walau umur Akane sudah 30-an. Dan Aoi juga bilang bahwa ia sudah menjadi musisi. Dan ia sangat senang dan mencoba keluar, tapi tetap tidak bisa. Aoi dan Sugu sudah tidak terlalu takut dan belum tahu kenapa dia bisa ada di sana. Shinno bilang nanti pasti ia akan kembali ke tubuh aslinya ketika mimpinya terwujud. Para anggota band sedang makan-makan bersama dan dilihat penampilan Shinno yang berbeda. Setelah selesai makan, Shinno mabuk berat dan Akane menawarkan mengantarkan Shinno. Di mobil, Shinno bilang mimpinya sudah terwujud. Dan Shinno menanyakan apakah Akane masih menunggunya. Keesokannya, Aoi pergi melihat Shinno muda dan memberikan makanannya. Ia bilang ia sangat bosan. Di sekolah, Aoi selalu menolak ajakan band di sekolahnya. Teman sekolahnya, Otaki, bilang Aoi penyuka lelaki dewasa. Dia bilang ada gosip Aoi selalu dijemput oleh cowok dengan mobil. Dan Aoi mengajaknya bertemu dengannya sekarang. Di lain tempat, mereka rapat untuk dana panggung. Mereka kaget kenapa banyak dana yang dikeluarkan. Ternyata dana untuk Nirobe dan Kichi merasakan semua makanan khas di sana. Otaki kaget ternyata yang menjemputnya adalah cewek, yaitu kakaknya Aoi. Akane mendapat kabar bahwa pemain bass dan drum kena keracunan makanan, jadi ia harus dirawat. Jadi mereka membutuhkan pemain bass dan drum. Akane mengusulkan Aoi menjadi pemain bass dan Nakamura pemain drum. Shinno menolak karena ia tidak mau bermain dengan bocah karena ia adalah profesional. Aoi marah dan menunjukkan skill permainannya kepada Shinno. Semua orang kagum dengan permainan Aoi, tapi Shinno tidak menyukainya. Kebalikannya, Shinno yang muda malah memujinya karena dapat bermain dengan profesional. Tiba-tiba Akane datang membawakan makanan. Shinno juga jadi penasaran dengan dia yang sekarang. Sugu menawarkan besok ia akan mereka saat latihan. Shinno menjadi bersemangat. Shinno juga ingin meminjam ponsel Sugu untuk bermain game. Tapi Sugu menolaknya. Tapi Aoi meminjamkannya ke Shinno. Di perjalanan, Aoi melarang Sugu untuk langsung memperlihatkan rekamannya kepada Shinno. Keesokannya saat latihan ternyata di sana juga ada Otaki. Dia bilang dia juga ingin merekamnya. Setelah latihan, Shinno langsung diserbu oleh penggemarnya. Ternyata Otaki telah mengirim rekaman latihan ke HP Aoi dan HP Aoi berada di Shinno muda. Shinno yang melihat itu tentu saja sangat marah kepada dirinya karena dia yang dewasa tidak sesuai dengan harapannya. Shinno akan melatih Aoi dan membuat dia yang dewasa malu. Keesokannya latihan, Shinno tidak datang karena menurutnya latihan dengan pemula membuat kemampuannya menurun. Aoi mengatakan kepada Shinno bahwa dia tidak akan kuliah dan pergi ke Tokyo untuk ngeband. Dia ingin pergi dari sini agar Akane bisa hidup bebas. Aoi yakin Akane akan tetap terikat di sini dan menahan keinginannya karena dia. Lalu Shinno mengatakan dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba terbangun dan tidak bisa keluar dari sini. Roh penunggu kah? Tapi mungkin aku tidak bisa keluar dari sini karena aku takut untuk keluar. Lalu Aoi mengelus kepala Shinno. Lalu Aoi pergi. Keesokan harinya Aoi mendengar kabar bahwa Otaki kemarin pergi dengan Om-Om. Aoi marah dan membawa Otaki ke WC. Lalu Otaki menanyakan kenapa dia marah, apakah Aoi menyukainya. Aoi baru sadar bahwa ia menyukai Shinno yang muda. Aoi pulang dan mengatakan semua isi hatinya kepada Akane. こんなとこで
ずっと終わってくなんて。茜は私バカみたい。 Lalu ia pergi dari rumah. Akane mengira Aoi ada di tempat latihan. Ternyata Aoi berada di rumah Sugu. Lalu Aoi bilang kepada Nakamura ia akan mendekatkannya dengan Akane. Tapi dia bilang dia tidak perlu bantuannya. Keesokannya Sugu datang ke tempat Shino muda dan ia mengatakan bahwa ia menyukai Aoi, tapi ia punya satu saingan, yaitu Shino. Sugu menanyakan bagaimana perasaannya kepada Aoi. Shino menjawab, 姉に振られたばっかで、間まで葵はこんまいガキで、しんのすけの生き量で、だってどうしようもねえだろ。 Akane melihat Shino yang sedang latihan dan dia menghampirinya. Lalu Shino berhenti menyanyi. Shino mengatakan ia kira mimpinya akan terwujud jika dia di Tokyo. Dia tidak ingin menjadi gitaris penyanyi NK. Lalu Akane meminta dia untuk menyanyikan lagu yang berjudul 空の青さを知る人よ。 yaitu lagu debut solonya. Aoi melihat mereka yang sedang gembira bernyanyi. Shino mengatakan dia merasa tenang saat dekat Akane. Dia juga mengatakan apakah sebaiknya dia pulang. Aoi mendengar hal itu takut jika hal itu membuat Shino muda menghilang. Akane meyakinkan Shino agar tidak menyerah begitu saja dengan mimpinya. Setelah itu Shino pergi. Lalu Aoi melihat Akane menangis. Aoi pulang dan ia memikirkan kapan terakhir kali ia melihat Akane menangis. Saat dia mencari obat nyamuk, ia melihat sebuah buku. Itu adalah buku Akane. Dia mencatat apapun yang harus dilakukannya untuk membahagiakan Aoi. Dia mencoba untuk menggantikan ibunya untuk Aoi. Aoi merasa menyesal setelah apa yang dikatakannya kepada Akane. Aoi pergi ke tempat Shino. Lalu ia bilang ia menyukai Shino yang di sini, tapi ia juga menyayangi Akane. Akane masih menyayangi Shino. Jika ia memikirkan kebahagiaan Akane, maka Shino yang di sini akan menghilang. Lalu Aoi pergi tanpa mendengarkan Shino bicara. Shino mulai menanyakan kenapa ia ada di sana. Hari ini adalah hari pementasan. Nitobe dan Kichi yaitu penyanyinya kehilangan liontinnya dan tanpa itu ia tidak bisa bernyanyi. Karena ia sering foto, mereka melihat di mana terakhir kali ia memakainya. Terakhir kali ia pakai adalah ketika ia melewati terowongan. Akane menyarankan dirinya untuk mencari liontinnya. Di lain tempat, Shino dewasa pergi ke tempat latihan mereka dan saat itu juga Akane sudah masuk ke dalam terowongan. Tiba-tiba terjadi gempa. Mereka mendapat kabar terjadi gempa dan terjadi longsor di daerah gunung. Aoi mendengar itu langsung panik. Ia mencoba menghubungi Akane, tetapi tidak bisa. Aoi pergi dari sana menemui Shino. Shino terheran-heran melihat dia yang masih muda di sana. Lalu Aoi datang dan kaget melihat mereka bertemu. Lalu Aoi bilang Akane dalam bahaya. Shino dewasa dengan santai bilang tunggu saja kabar dari Nakamura. Shino muda merasa sangat kecewa dengan dirinya dewasa. Tapi Shino dewasa tetap keras dengan keyakinannya. Shino kecil terus meyakinkannya berapa besar dulu cintanya kepada Akane. Shino tidak peduli. Ia mencoba keluar dari sana dengan paksa. Seketika senar gitarnya bergetar. Semakin bergetar dan akhirnya putus bersamaan Shino muda keluar. Lalu Shino membawa Aoi dan pergi dari sana. Shino dewasa mencoba berpikir seperti dia dulu dan ia pergi mengejar mereka. Tiba-tiba Shino terbang membawa Aoi ke gunung. Shino dewasa terus mengejar mereka. Akane tetap mencari liontin itu dan Shino datang di sana dan bilang ia sangat berani. Shino dewasa juga sudah sampai di sana. Shino menceritakan semuanya kepada Akane dan Akane mempercayainya. Shino dewasa ingin masuk dan Shino Akane berhasil keluar. Aoi bilang ia akan pulang sendiri. Lalu mereka bertiga pulang. Shino muda tertidur. Shino bilang dirinya mengira ia sudah maju. Ia masih di tengah jalan. Karena itu, ia tidak akan menyerah untuk Akane.
Dan tiba-tiba si No menghilang. Yang jelas si No kecil sudah kembali ke tubuh aslinya. Satu hal yaitu backgroundnya sangat wow. Sampai di situ dulu, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Request anime atau genre kesukaan kalian di kolom komentar. And goodbye.